Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع yakni قاطع رحم متفق عليه. Dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, seperti biasa ibn diganti menjadi bin, bahwa Rasulullah SAW bersabda tidak akan masuk surga seorang pemutus, yaitu pemutus tali kekerabatan, muttafaqun alaih. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita tentang larangan yang sangat tegas, dan ini hukumnya haram. Siapapun yang memutus hubungan kerabat dengan orang yang punya hubungan kerabat dengannya. Yang dimaksud di sini memutus, Bapak Ibu sekalian, adalah sama sekali tidak mau kenal. Memang dia benci, dia nggak mau, dia memutusnya. Beda dengan orang yang belum sempat mengunjungi atau belum tahu alamatnya, itu nggak masuk dalam ancaman. Dan kita bisa tahu larangan itu makruh atau haram dari adanya ancaman. Kalau misal masalah makan dan minum berdiri. Kata Nabi SAW, janganlah kalian makan dan minum sambil berdiri. Tidak ada ancaman. Enggak ada kena laknat, murkah Allah, azab kubur. Enggak ada ancaman. Berarti ini hukumnya makruh. Artinya kalau makruh, dikerjakan tidak berdosa, kalau ditinggalkan dapat pahala. Tapi kalau haram adalah ancaman, perbuatan yang dilarang diikuti dengan ancaman. Seperti misalnya masalah hadis ini, tidak akan masuk surga orang yang memutus hubungan kerabat. Berarti ada ancaman tidak masuk surga, berarti masuk neraka. Karena di akhirat cuma ada surga dan neraka. Berarti ada ancaman, maka hukumnya haram. Jadi nggak boleh ibu sekalian dan bapak sekalian, rahiman rahimakumullah, kita memutuskan hubungan kekerabatan. Dan sekali lagi, memutus kekerabatan artinya adalah seseorang betul-betul dia niat dalam hatinya memutuskan, dia tidak mau tahu. Memang mungkin karena dia benci, dia merasa itu saingan, ya. Mungkin orang itu punya akhlak-akhlak yang tidak baik, ya. Tapi tetap kita nggak boleh memutusnya. Tetapi menjaga jarak boleh. Misal ada salah satu kerabat suka bohong, atau mungkin dia suka minta-minta berlebihan, atau mungkin suka berbuat dosa, suka gosipin orang misalnya. Kita nggak ingin banyak interaksi dengan dia. Boleh, kita jaga jarak. Jaga jarak dalam arti kata kita nggak ke rumahnya, dan bukan niat memutus ya. Hanya sekedar berhati-hati dari keburukannya orang ini. Itu nggak ada masalah. Itu nggak masuk dalam ancaman. Atau mungkin ada seorang kerabat marah dengan kita, dengan satu masalah udah mengatakan jangan injak rumah saya. Misal, ya sudah kita tidak usah ke rumahnya. Tapi kita tidak niat dalam hati untuk memutus rahim sama dia. Artinya, kalau ketemu tetap kita salaman, kalau ketemu tetap kita salam, atau dia salam kita jawab. Ya kan gitu. Kalau ada undangan datang kepada dia, tetap kita datang. Nggak ada masalah. Karena setiap muslim harus memahami, apapun yang dia kerjakan di dunia sebenarnya sedang menjalin hubungannya dengan Allah. Sedang menjalin hubungannya dengan Allah. Ini semua adalah perintah Allah. Kita berbuat baik dan bakti sama orang tua kita karena Allah yang perintahkan. Kita berbuat baik sama anak-anak kita karena Allah perintahkan. Kita berbuat baik dengan pasangan hidup, dengan orang manusia, dengan hewan-hewan, apapun di muka bumi yang kita lakukan, semua karena Allah. Maka seperti itulah, tidak perlu sebab-sebab manusiawi membuat kita akhirnya melanggar hukum Allah. Yang dimaksud di sini adalah, mungkin kalau ada orang karena sebab duniawi, dia cuma jengkel, merasa saingan ekonomi sama kerabatnya, atau mungkin merasa lebih cantik, atau lebih gagah, atau lebih apalah, sehingga akhirnya dia merasa ini saingannya, dia nggak mau bertemu. Sombong, nah ini kena ancaman. Ini sama dengan maksud tadi, orang memutus rahim itu.